Apa itu kafir? Kafir itu tadinya Pak bahasa Arab halus Bu, bukan kasar. Halus sekali, lembut di situ. Kafir itu dari kata kafara, diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafar. Abu Jahal itu pakar bahasa Arab. Abu Lahab paham bahasa Arab. Disebut kafir biasa aja. Kenapa orang sekarang tiba-tiba marah-marah? Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sini, ada 3 ukuran menunjukkan benar dan baiknya seorang muslim. Fokus, hati-hati. 1, ukuran akidah. 2, ukuran ibadah. 3, ukuran akhlak. Jika seseorang benar disebut muslim, ukurannya akidah, dialah yang mengucapkan dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jelas? Baik, kalau ada, orang yang mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, kalimat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka ini ukuran kebenaran seorang muslim dari segi akidah. Kalau diucapkan di lisannya, tapi nggak sampai ke hatinya, sehingga apa yang sampai di lisan nggak sama dengan yang di hati, maka berubah namanya dari muslim menjadi munafik. Awas, hati-hati. Ini ada contohnya di Quran surah ke-49 ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Arab berkata, orang Arab Badui, kami telah beriman. Nabi diam, turun jawaban dari Allah, katakan pada mereka, kalian belum serius imannya. Tapi katakan kamu baru masuk Islam formalitas dengan lisan. Cuman sayang, iman yang diucapkan di lisan itu nggak masuk ke hati. Sehingga iman itu tidak jadi guidance, nggak membimbing tubuh untuk berbuat baik. Cuman di lisan saja. Islamnya dituliskan di KTP, Islam di lisan, tapi perilakunya bukan seperti orang Islam. Nah, ini disebut dengan munafik namanya. Jelas? Kalau tidak di hati, tidak di lisan, maka ini yang disebut dengan kafir namanya. Jelas di sini? Kafir pun dibagi 3 lagi. Awas, hati-hati. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Dan hukumnya tidak sama. Hukumnya tidak sama. Awas, hati-hati, hati-hati. Kafar artinya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ini bisa non-muslim secara umum, dalam arti diminta sholat, nggak sholat, ya kan? Allah minta salat, nggak salat. Kalau yang lainnya urusan kemanusiaan nggak dilihat, karena kita bicara akidah sekarang. Ya, dia salat, orang Islam salat, dia tidak salat. Zakat, tidak zakat, itu disebut kafar. Nah, kalau orang Islam ada yang mengaku Muslim sama berbuat begitu, itu disebutkan dengan redaksi yang sama, kafar juga. Seperti begini misalnya, Allah berfirman Quran surah ke-14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Yang dimaksud di situ perbuatan ada yang Islam, tapi sama-sama perbuatan seperti non-Muslim. Ngaku Muslim, diajak sholat, nggak mau. Dengar azan, marah-marah. Zakat, nggak dikeluarkan. Ada yang begitu? Nah, itu disebut kafar namanya. Jelas? Tapi tidak ada satupun ayat mengatakan pada konteks demikian perangi. Tembak. Boom. Tidak. Jadi kalau ada orang Islam kemudian melanggar ketentuan itu, nanti masuk golongan kedua. Nanti saya sebutkan pada yang kedua. Yang kedua, golongan kafir disebut dengan redaksinya kafir. Jamaknya kafirun. Kalau yang tadi kafar, jamaknya kafaru. Contoh kafaru, Quran surah kedua ayat ke-6. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam la yu'minun. Jelas? Baik, yang kedua kafir, jamaknya kafirun atau kafirin. Kalau disebutkan kafirun, pada umumnya menunjuk pada non-muslim. Dia tidak memerangi orang Islam. Ya, kadang-kadang berbuat baik juga, tidak ada persoalan, cuman kadang-kadang suka ngajak-ngajak. Ya. Nah, turunnya surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, itu asalnya Nabi didatangi sekelompok duta-duta di masa-masa Nabi berdakwah. Datang sekelompok orang pada Nabi. Dia mengatakan, ya Muhammad SAW, kita nggak usah ribut, nggak usah perang. Ya, kata Nabi, kita kan memang nggak pernah ribut. Saya pun nggak ngajak perang. Ya, baik, sudah. Kalau begitu gini saja, kita nggak usah ribut, nggak usah perang. Yang kita lakukan, kita masing-masing toleran aja. Kita memang beda, perhatikan tuh. Kita memang beda, mengakui beda. Jadi, maaf ya, sejahal-jahalnya Abu Jahal, tetap mengakui bahwa perbedaan agama itu ada. Abu Jahal, se-Abu Jahal dia mengatakan kita beda. Jadi kalau ada yang sekarang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu kata Nabi di hadis Muslim, kalau orang dulu dengar pernyataan itu bisa kaget.
Di Abu Jahal kalau hidup lagi dengan orang liberal sekarang itu kaget itu. Kok kamu bilang gitu? Misal ya. Kok kamu bilang gitu? Itu bisa ikutan kaget. Ya kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih dan perang. Gini saja, kami malam ini ikut nyembah Tuhan kamu. Kamu besok-besok nyembah Tuhan kami. Maka satu turun kemudian ketentuan dalam Al-Quran dan fenomenal sampai sekarang. Ini ayat dan kalimat tidak ditemukan di kitab manapun, cuma di Al-Quran. Saya punya koleksi kitab-kitab lain, alhamdulillah, dan kita harus saling menghormati dengan yang lain, tapi hanya Anda temukan kalimat di Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Tiba-tiba Allah turunkan kalimat yang halus dan lembut, dasar toleransi dalam Al-Quran. Katakan Muhammad, perhatikan pada orang-orang kafir itu. Apa itu kafir? Kafir itu tadinya Pak bahasa Arab halus, Bu. Bukan kasar, halus sekali, lembut di situ. Kafir itu dari kata kafara. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafar. Kafar. Kafar itu asalnya sesuatu yang terhalang, begini. Sehingga menutup yang ada di dalamnya. Kafar ini kafar buku. Kenapa disebut kafar? Karena menutup isinya begini. Ya, I'm covered by this book. Ya, saya tertutup nih dengan buku ini. Ya, bahasa Arabnya kafara itu terhalang, tertutup. Orang yang menghalangi dirinya atau menutup diri belum mau menerima disebut kafir namanya. Maka Quran ketika menurunkan ayat ini kalimatnya lembut. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup diri ini dari dakwah kamu. Dan makanya ketika disebut kafir mereka nggak marah. Saya belum pernah dengar riwayat menyebutkan begini, ketika Abu Jahal disebut kafir langsung menghunus pedangnya. Apa? Ya. Katakan, hei orang kafir, enak aja nyebut saya kafir, saya keluar pedang. Tidak. Mereka diam aja. Abu Jahal itu pakar bahasa Arab. Abu Lahab paham bahasa Arab. Disebut kafir biasa aja. Kenapa orang sekarang tiba-tiba marah-marah? Bahasa Arab gak ngerti, Quran gak hafal. Karena tidak paham. Itu kita pahamkan. Jadi kalau ada orang belum paham, bukan dimarahi. Rumusnya dipahamkan. Dijelaskan dengan lembut. Makanya Quran mengajarkan lembut. Ya, Bapak kenal Firaun ya? Bu, Firaunnya itu kan kejam, kasar. Firaunnya, sekasar-kasarnya, itu Nabi Musa dan Harun ketika diperintahkan berdakwah disuruh lembut. Nggak percaya buka Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Kata Allah, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia sudah mulai menyalahgunakan kekuasaan. Tapi belum selesai ayatnya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dia salah dan mulai takut dengan Allah mau berubah. Perhatikan. Maaf ya, Firaunnya diutus 2 orang nabi dan rasul. Ahli surga, dekat dengan Allah. Perhatikan baik-baik. Dekat dengan Allah. Surga dijamin. Amal luar biasa. Diutus berdakwah kepada manusia paling kejam, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, tetap diperintahkan berkata dengan lembut. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Anda dengan Nabi Musa, soleh Musa. Anda dengan Harun, masih baik Harun. Anda berdakwah kepada teman Anda yang bukan Firaun. Kepada istri dan pasangan Anda yang bukan Firaun. Kenapa mesti kasar? Kata Allah, katakan cinta, Anda katakan putus. Kata Allah, katakan lembut. Kenapa Anda harus kemudian berlaku kasar? Kembali kemudian ke ayat ini, Bapak Ibu sekalian, tadi kafir, ya, disebut kafir terhalang dan lakum dinukum waliyadin. Sudah, begini saja yang paling bagus, jangan saling ganggu. Kami hormati Anda hormati kami. Sudah, itulah dasar toleransi dalam Islam. Jadi kalau kami ibadah, biarkan kami ibadah. Anda ibadah pun nggak boleh diganggu. Makanya dalam Islam nggak boleh Anda ganggu, Pak. Ya, saudara kita sebangsa selain Natalan, jangan diganggu. Jangan diganggu. Biarkan ibadah dengan tenang. Kalau bertanya tentang Islam, dakwahi, itu indah, lembut kan? Selesai. Ya, kalaupun tak mengucapkan misalnya selamat atau apa, hormati juga karena itu bagian dari ibadah. Ya, kalimat itu kan cuma kalimat. Di Islam itu kalimat jadi ibadah. Syahadat kan pakai kalimat. Nikah pakai kalimat. Kebolehan berhubungan suami istri itu pakai kalimat. Kalau nggak ada kalimat nggak boleh. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Ya kan? Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar, boleh ngutang nggak? Itu kan kalimat, dengan kalimat itu sah hubungan pernikahan. Dengan kalimat sah keislaman. Maka dari itu, kalaupun ada perbedaan pendapat, kita hormati. Cuma saling penghormatan ini tidak menjadikan kita mencampur adukannya. Jelas sampai sini? Nah, cuma hukum tafsir mengatakan begini. Kalau tidak disebutkan orangnya sekali lagi, dan kapan kejadiannya, maka kejadian itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Zaman Nabi, ada orang tidak menyakiti, tapi suka ngajak-ngajak.
Maka zaman sekarang pun pasti akan ada. Saya tanya pada Anda, ada nggak non-muslim tidak menyakiti, tapi suka ngajak-ngajak? Ada? Ada. Maka jangan aneh kalau ada yang seperti itu. Nggak usah marah-marah. Anda datang Car Free Day, karena yang free, yang lain tidak. Begitu datang, dikhotbahi, dia apa? Jangan marah-marah. Nggak usah marah, cukup katakan begini. Ya Pak, atau ya Mbak, oh ya, terima kasih, Bapak terlambat. Yang seperti Bapak sudah ada dulu 15 abad yang lalu. Abu Jahal, Abu Lahab datang pada Nabi, ngajak juga Pak. Waktu itu turunlah surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu Pak kafir sebenarnya nggak kasar, kalimatnya lembut sekali. Orang yang belum mau menerima seperti Bapak nggak apa-apa. Ya, lakum dinukum waliyadin.